Selamat pagi saudara, saya Paskalis Siswari kembali menjumpai Anda di Kompas Bisnis pagi ini. Pagi ini kita akan membahas sektor yang sudah lama nggak kita kulik-kulik nih saudara, sektor energi. Karena pandemi ternyata tidak hanya menyerang sektor kesehatan ataupun sektor real yang biasanya dekat dengan kehidupan kita. Tapi jauh di sana, ratusan kilometer mungkin di tengah laut atau di tengah gurun, yaitu produksi minyak dunia yang juga terempas keras oleh badai COVID-19. Redupnya aktivitas manufaktur, lalu juga global supply chain yang tak bergerak dinamis langsung berdampak pada menyusutnya minyak dunia. Hari ini kami akan bahas badai yang dihadapi oleh industri migas di dunia, berdoa turun hujan di kemarau migas. Yang pertama kita akan bahas soal harga minyak mentah dunia terlebih dulu. Jadi ada dua jenis minyak atau bursa minyak dunia untuk pasar future. Nah, pasar future ini istilahnya adalah kalau pembelinya beli sekarang, bayar sekarang, tapi pengirimannya nanti bisa 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Makanya namanya future. Nah, dari awal tahun harganya fluktuatif saudara. Fluktuatifnya cenderung turun bahkan sempat minus di beberapa bulan lalu. Pertanyaannya lagi, kok ada dua sih jenis minyak yang jadi acuan ini? Nah, yang pertama kita akan jelaskan saudara, ini adalah WTI atau West Texas Intermediate. WTI ini juga jadi acuan minyak Indonesia alias ICP atau Indonesia Crude Price. Nah, sumber minyak dari WTI ini berasal dari ladang minyak utama di Amerika Serikat, ada di wilayah Texas, lalu juga di wilayah Louisiana dan Dakota Utara. Sementara untuk pasar utamanya untuk WTI ini adalah negara-negara di benua Amerika. Yang satu lagi adalah Brent. Nah, Brent ini digunakan sebagai acuan untuk harga minyak dunia. Jadi beda ya, harga acuan minyak Indonesia dan harga acuan minyak dunia. Karena tempat penyimpanan lalu juga pasarnya ini lebih luas di seluruh dunia. Sementara kalau Brent ini dihasilkan dari kilang minyak di wilayah laut utara Eropa, di antara Pulau Shetland dan juga Norwegia. Jadi kalau ini di Amerika, yang ini ada di benua biru. Pertanyaannya, kualitasnya beda nggak sih? Nah, kalau minyak Brent saudara, karakternya ini sweet light crude oil atau manis dan ringan, kayak cemilan ya. Nah, tapi ringan yang dimaksud di sini adalah tekstur kepadatannya relatif rendah. Sementara manis ini berarti kandungan belerangnya rendah. Nah, kalau WTI sebenarnya karakteristiknya agak mirip sama Brent. Bedanya untuk WTI kandungan belerangnya lebih rendah. Nah, makanya WTI ini nanti akan lebih banyak digunakan untuk bensin, sementara Brent banyak digunakan untuk solar. Saudara, saat perang dagang beberapa tahun terakhir ini ya, Tiongkok dan juga Amerika Serikat, harga minyak dunia ikut merosot gara-gara perang dua negara raksasa itu. Ditambah lagi ada pandemi, pergerakan manusia terbatas, aktivitas ekonomi terbatas, akhirnya membuat permintaan minyak di dunia ikut turun. Nah, dampaknya lagi saudara, ada pemutusan hubungan kerja alias PHK. Kalau beberapa perusahaan minyak yang sudah mengumumkan bahwa negara atau bahwa perusahaannya mem-PHK karyawannya adalah BP. Nah, British Petroleum ini yaitu raksasa migas asal Inggris berencana merumahkan 10.000 karyawannya saudara. 10.000 karyawan untuk apa? Dia mau menekan atau menghemat dana operasional sampai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun ini dan juga tahun depan. Nggak hanya BP, ada juga Chevron. Rencananya 4.500 sampai 6.750 karyawannya. Sementara perusahaan asal Amerika Serikat, Exxon, ini lagi mempertimbangkan PHK atau tidak. Karena sebelumnya Exxon sebenarnya bilang bahwa mereka nggak akan ada PHK. Tapi pandemi berkepanjangan, harga minyak juga nggak naik-naik. Akhirnya mereka mulai mempertimbangkan akan ada PHK, terutama di sektor hulunya. Karena produksi minyak untuk Exxon ini dikurangi. Ini di luar negeri. Gimana dengan Indonesia? Pertamina kepada
Kompas TV ini pernah bilang saudara bahwa nggak akan ada PHK. Meskipun sebenarnya sektor hulu sedang tersendat. Pertamina rugi 11 triliun di semester 1. Tapi cara menghemat dana operasionalnya bukan melalui PHK seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing ini. Menghemat dana operasional sampai 30% adalah cara untuk menekan dari pengeluaran Pertamina. Lalu juga ada efisiensi belanja modal sampai 20%. Yang paling penting adalah Pertamina ini menyatakan bahwa nggak akan ada PHK. Lalu bagaimana kondisi hulu sebenarnya secara umum, kondisi minyak secara umum? Sudah pasti saudara, pandemi berlanjut, nggak tahu sampai kapan selesainya. Investasi sudah pasti juga susut. Nah, kami kutip dari laman resmi SKK Migas, saudara, dari target investasi 13,83 miliar dolar Amerika Serikat. Outlook realisasinya untuk tahun ini hanya 11,6 miliar dolar, berarti ada penurunan dari 13 ke 11. Meskipun sebenarnya di Agustus lalu sudah ada realisasi 44% dari target. Lalu apa sebenarnya upaya yang dilakukan oleh SKK Migas nih saat musim paceklik seperti ini? Jadi ini adalah sedikit jawaban ketika ada doa berharap hujan saat kemarau terjadi di ladang migas. Nah, SKK Migas ini memberikan insentif saudara. Ada insentif penundaan penyetoran dana yang istilahnya adalah abandonment and site restoration. Teknis sekali untuk di minyak atau kalau kami singkat adalah ASR. Ini nilainya adalah 66,6 juta dolar Amerika Serikat. Kalau kita kali pakai kurs rupiah 14.500 saja, nilainya berarti hampir 1 triliun rupiah, hampir 1 triliun untuk dana ini. Nah, ASR ini sebenarnya adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen. Lalu ada penghentian pengoperasian dan juga menghilangkan kemampuan fasilitas produksi dan fasilitas penunjang. Untuk apa? Supaya nanti bisa dioperasikan lagi termasuk pembongkarannya secara permanen. Dana ini juga berguna untuk melakukan pemulihan lingkungan. Nah, relaksasi seperti ini saudara ternyata sangat berarti, sangat penting untuk perusahaan migas yang sekarang lagi bingung, lagi pusing. Karena uang keluar terus tapi produksi terhambat, investasi terhambat, apalagi dihadapkan pada pilihan PHK yang kalau tadi sudah saya jelaskan sudah dipilih oleh beberapa perusahaan minyak asing. Jadi apa kabar sebenarnya kondisi hulu industri migas Indonesia? Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama Deputi Perencanaan SKK Migas, Jeffy Suwardin. Selamat pagi Pak Jeffy. Selamat pagi Mbak. Sehat Pak Jeffy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kabarnya? Sehat juga Pak. Kayaknya yang lagi nggak sehat hulu migas Pak. Lagi ada pandemi, pasti produksi terganggu. Belum lagi penyerapan minyaknya juga lagi rendah. Sebenarnya bagaimana sih kabar secara umum Pak untuk potensi migas saat ini? Ya mungkin terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang investasi di migas itu biasanya berkisar 13 sampai 14 miliar dolar per tahun. Nah, memang untuk tahun ini ya ada beberapa penundaan ya. Jadi penundaan, jadi bukan hilang investasinya, tapi penundaan di mana misalnya untuk kegiatan-kegiatan proyek yang besar kita tidak bisa lagi ke lapangan karena kita buat kami safety adalah nomor satu, buat perusahaan minyak juga safety nomor satu. Jadi jangan sampai kita ke sana terus banyak karyawan yang terkena dengan COVID ini. Jadi ada beberapa proyek yang memang ditunda. Ditunda akhirnya artinya begitu kondisi sudah membaik nanti insya Allah ke tahun depan itu bisa terus berjalan. Nah tentunya untuk proyek-proyek yang tidak ekonomis, jadi mungkin karena ada penurunan demand penyerapan gasnya atau karena harga minyak tadi yang sudah Mbak sebutkan tadi cukup rendah. Nah itu kami bantu yang tadi sudah disebutkan dengan mengurangi biaya-biaya seperti biaya ASR, penundaan biaya ASR sampai nanti harga minyak membaik, dan juga kalau tidak ekonomis kami pemerintah sekarang fleksibel Mbak. Jadi fleksibel untuk memberikan insentif agar keekonomiannya bisa mencukupi sehingga tidak mengurangi kegiatan. Mungkin seperti itu Pak. Selain ASR itu apakah sudah ada kucuran insentif lain yang dilakukan Pak? Iya. Jadi yang sedang kami diskusikan sekarang kan banyak tipe-tipe insentif. Misalnya pemberian split yang lebih. Jadi buat pemerintah pilihannya adalah apakah proyek tersebut berjalan atau tidak. Nah jadi supaya roda perekonomian terus berjalan,
dan untuk menarik investasi dibandingkan investasi di negara lain, kita memberikan split tambahan untuk lapangan-lapangan yang memang sulit untuk di-develop. Jadi jangan sampai produksi berhenti karena keekonomian. Kalau memang ada potensi sumber dayanya di situ, kenapa tidak diproduksi yang semaksimal mungkin? Mungkin Mbak juga pernah mendengar bahwa kita sekarang punya visi 1 juta barrel. Ya, jadi di Indonesia yang menarik adalah apapun kondisi di dunia, Indonesia tetap membutuhkan produksi minyak yang lebih tinggi lagi. Jadi dari sisi demand atau permintaan di Indonesia tidak berkurang, justru akan terus naik. Nah, makanya kami punya target untuk mempunyai 1 juta barrel, sehingga Indonesia harus terus kompetitif dibandingkan oleh negara-negara lain, baik dari sisi eksplorasi maupun dari sisi produksinya. Berarti dengan kondisi-kondisi yang sudah dilakukan, usaha yang dilakukan oleh SKK Migas memastikan bahwa tidak akan ada PHK di industri ini, Pak? Ya, kami tidak pernah mendiskusikan mengenai PHK karena kami yakin dari proyek-proyek tersebut atau kegiatan-kegiatan migas sepertinya masih bisa dilakukan, masih banyak yang bisa dilakukan, tapi memang ada yang ditunda. Bukan dibatalkan tapi ditunda. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat kalau nanti insya Allah harga minyak membaik, proyek-proyek tersebut bisa dijalankan. Tapi masih menarik nggak sih Pak buat investor? Udah ada belum sih yang lirik-lirik nih ladang migas di Indonesia? Iya, jadi kalau investor itu ada 2 tipenya. Satu memang yang ingin ke eksplorasi, satunya memang yang mau melihat apakah ada yang sudah berproduksi terus mereka ingin menjadi partner di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ketertarikan Indonesia, kalau berdasarkan salah satu konsultan internasional, sebenarnya semenjak 2016 ketertarikan investasi di Indonesia itu cenderung meningkat trennya meningkat. Tapi kita ada visi 1 juta barrel, jadi kita harus lebih jauh lagi meningkatnya, lebih menarik lagi dibandingkan dengan negara lain. Nah, yang paling menarik pertama itu adalah, Pak, kalau dilihat dari standar internasional, 50% itu adalah untuk potensi cadangan yang ada. Nah, potensi cadangan ada, itulah yang sedang kami garap. Misalnya tahun lalu sudah ada permen data yang terbuka, jadi investor luar bisa melihat data-data itu terbuka atau tidak. Kemudian kami melakukan marketing dimulai dari tahun lalu, ya dari 2019 awal, kita mulai roadshow, kita melakukan 7 roadshow ke berbagai negara. Nah, alhamdulillah roadshow tersebut berbuah hasil, di mana sekitar hampir 30 investor datang ke SKK Migas. Ya, untuk melihat data-data spesifik di mana area tertentu mereka tertarik. Nah, yang encouraging sekali adalah di Indonesia ada 120 cekungan. Nah, dari 120 tersebut ada 70 yang belum dibor. Nah, ada 70 yang belum dibor, artinya masih ada potensi besar. Nah, itu tadi saya sebutkan sekitar 50%. Di luar itu tentunya ada ketertarikan dari sisi keekonomian, baik dari fiscal term, dari sisi biaya-biaya, percepatan proyek dan lain-lain. Nah, tentunya kami pemerintah terus meningkatkan ketertarikan agar investor terus datang. Ingat, karena kita tidak berpuas diri di angka investasi yang sekarang, karena kita targetnya adalah di 2030 adalah 1 juta barrel oil per day. Oke, di 2030. Di 2030, artinya produksi di 2030 itu harus double, karena produksi sekarang kan tentunya secara natural memang lapangan minyak itu akan menurun, tapi kami akan terus berusaha untuk meningkatkan ke 1 juta barrel. Nah, salah satu kunci dari 4 strateginya SKK, strategi kita semua ya, adalah memaksimalkan base production, kemudian adalah memaksimalkan dari resource to production, kemudian EOR dan eksplorasi. Nah, strategi kedua ini adalah kunci. Kenapa? Karena itu sumber reserve-nya ada, sumber dayanya ada, tapi mungkin belum ekonomis untuk di-develop. Nah, disitulah pemerintah selalu fleksibel untuk meningkatkan keekonomian tersebut. Karena kalau ekonomis, insya Allah investor akan terus untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Tadi Pak Jeffy sempat nyebut ada 30 sebenarnya yang udah dari roadshow didapat. Tapi yang paling dekat nih Pak, sudah ada berapa investor asing yang melirik, dan persentase untuk kayaknya goal nih sudah berapa Pak? Dan apa saja? Tentunya investasi itu ada stepnya. Jadi begitu melihat mereka tidak bisa langsung mengambil keputusan investasi. Tapi yang menarik adalah mereka datang ya dengan ketertarikan di area-area tertentu. Kemudian juga mereka mempelajari. Biasanya kalau tidak ada prospeknya, mereka begitu melihat, mereka akan bilang, oke, terima kasih, kami akan pindah ke negara lain. Tapi ini perusahaan-perusahaan ini
mereka menyediakan resource-nya, waktunya, dananya untuk berstudi di Indonesia. Mungkin yang kemarin ada di berita itu salah satunya perusahaan dari Amerika, mereka sebenarnya di bidang shale oil dan shale gas, jadi bukan konvensional oil yang kita ada sekarang. Nah, mereka sudah setahun ini terus mempelajari Indonesia, menunjukkan ketertarikannya. Nah, mereka tertarik untuk tentunya seperti investor lain yang tertarik, tentunya mereka mendaftar data yang sekarang sudah terbuka sebagai member. Nah, yang menarik adalah ini tipe investasi yang sebelumnya belum ada karena ini masih berbentuk shale oil dan shale gas. Tapi supaya transparan di sini, mereka tertarik untuk terus mempelajari Indonesia dan sedang mendaftar menjadi member di Open Data di Indonesia. Oke, ini berarti sampai akhir tahun sudah ada target kira-kira, Pak? Jadi kalau ini sampai sekarang studi menunjukkan bahwa kami akan studi bersama-sama, potensi tersebut ada. Nah, itu terus dimatangkan potensi tersebut, mudah-mudahan kalau ini berjalan, ini bisa kita teruskan. Langkah selanjutnya biasanya adalah melakukan joint study untuk menuju ke suatu blok. Nah, tentunya masih ada step-step. Nah, disinilah kami tugasnya adalah memastikan potensi tadi yang saya sebut ada 50% faktor di situ. Ini memang ada potensinya. Maaf, Pak. Kalau ada potensi nanti mereka bisa meneruskan apakah akan berinvestasi di situ atau tidak. Kalau nilainya besar dan ekonomis tentunya mereka akan berinvestasi di situ. Nah, menarik adalah perusahaan-perusahahan ini tidak semuanya sudah berinvestasi. Jadi ini tipe investor baru, Mbak. Jadi bukan hanya investor yang sudah ada kantornya di Indonesia. Ini beberapa investor ini belum punya kantor migas di Indonesia. Nah, ini yang menarik. Nah, tantangan kita ini kan kita bertemu dengan mereka tahun lalu. Sampai tahun ini masih ada yang terus berdiskusi dengan kami. Nah, inilah tugas kami adalah meyakinkan mereka bahwa dengan kondisi COVID seperti ini pun Indonesia masih tetap menarik dan pemerintah tetap fleksibel untuk membantu keekonomian sebuah investasi. Oke, tentunya harapannya bisa goal dari investor-investor yang sudah melirik itu. Kini bicara soal lifting, Pak. Tadi Pak Jeffy bilang 2030 mau 1 juta barel. Tapi kalau tahun ini saja, Pak, sesuai target kira-kira? Tahun ini kemarin sudah direvisi di APBN, memang ini menurun. Nah, tapi dalam penurunannya kami memegang prinsip bahwa kalau turunnya itu bukan karena pandemi atau karena keekonomian, maka Kepala SKK Migas tidak akan meng-approve penurunan tersebut. Kenapa? Karena kalau hanya masalah keekonomian dan masih bisa dibantu, tentunya kita berharap investasi masih terus dilakukan. Makanya tadi misalnya ada upaya-upaya untuk menurunkan biaya atau menunda biaya ASR tersebut. Jadi tidak bisa, karena pandemi tidak akan berinvestasi. Nah, itu strategi pertama, bahwa kita akan menjaga semaksimal mungkin investasinya. Memang tapi targetnya jadi lebih rendah. Nah, tapi kami sudah mulai berpikir ke 2021. Jadi dengan harapan harga minyak berdasarkan prediksi bukan hanya dari kami tapi juga dari konsultan internasional yang sering kita lihat mungkin di media-media, mungkin ada perbaikan harga minyak di tahun depan. Nah, jadi kita sudah memprediksi kira-kira jumlah sumbernya bisa nggak lebih meningkat lagi. Jadi apa yang terjadi di tahun ini bisa kita coba tutup di 2021. Oke, semoga harapannya tentunya akan ada hujan di kemarau yang sedang terjadi di industri migas ini, Pak. Terima kasih, Deputi Perencanaan SKK Migas Jeffy Harrison sudah bergabung di Kompas TV hari ini. Terima kasih, Pak Jeffy, sehat selalu.